Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4304 sampai bab 4307. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa suara yang keluar dari seruling tulang ini akan mempengaruhi indera keilahian seseorang dan selanjutnya menjadi gila. Hanya melihat mulut Chen Ping sedikit terbuka, mantra hati jernih terus-menerus keluar dari mulutnya. Saat mantra hati jernih bergema di telinga setiap orang, gejala kegilaan semuanya lenyap dalam sekejap. Melihat ini, mata Di Chongjing terbelalak saat dia memainkan seruling tulangnya lebih keras lagi. Akan tetapi, bagi para pengikut sekte jiwa iblis, hal itu tak lagi berpengaruh. Hanya suara seruling tulang ini yang menyebar ke segala arah, dengan cepat menempuh jarak ratusan mil. Bergemuruh, dalam sekejap, gunung-gunung dan hutan di sekitar sekte setan jiwa tampak akan bergetar dengan suara keras. Seluruh bumi bergetar bersamanya, dan dari segala arah nampak seperti banyak sekali binatang iblis yang tengah menyerbu ke arah tempat ini. Dalam sekejap, benar-benar muncul banyak sekali binatang iblis bermata merah, lalu meraung dan menyerbu. Binatang-binatang iblis itu semua dikendalikan oleh seruling tulang dan kehilangan akal sehat mereka, sehingga mereka menyerbu dengan gila-gilaan. Begitu banyak binatang iblis, terlalu menakutkan, wajah Ji Yun berubah drastis saat dia melihat ini. Patriark Jiang dan yang lainnya juga membuka mata lebar-lebar dan dipenuhi kepanikan. Ada ratusan binatang iblis, dan ada beberapa binatang iblis alam transisi yang mengepung seluruh sekte iblis jiwa dengan rapat. Tidak heran Di Chongjing ini berani membawa beberapa orang hanya untuk berkeliaran di gunung iblis surgawi, dan juga berani datang menyusahkan sekte iblis jiwa. Ternyata orang ini sudah punya cara untuk melakukannya sejak lama, dan binatang-binatang iblis ini adalah kartu terkuatnya. Hahaha, kalian ini gila ya? Kok sekarang nggak marah lagi? Melihat Patriark Jiang dan yang lainnya semuanya panik, Di Chongjing tertawa terbahak-bahak. Di Chongjing, apakah kamu mencuri seruling ajaib ini dari guru? Melihat Di Chongjing memiliki harta karun semacam ini di tangannya, Patriark Jiang bertanya. Omong kosong, aku sendiri yang membuatnya. Ini dibuat dari tulang abadi terbaik. Ini ajaib dan tak tertandingi. Dan tulang abadi ini, pastilah milik seorang pembudidaya iblis, karena suara ini mengandung kekuatan sihir di dalamnya. Sayangnya, saat itu, kau memburuku dan membuatku tinggal di dinasti Xiao, memberikan Kaisar Xiao sepotong tulang abadi, atau kalau tidak, akan ada lebih dari sekedar seruling tulang ini di tangan lamaku. Mata Di Chongjing dipenuhi amarah ketika dia mengungkit kejadian tahun itu. Murid-murid sekte darah dan tulang yang lain, melihat binatang-binatang iblis di sekeliling mereka, semuanya dipenuhi rasa gembira, menunggu di pinggir lapangan untuk menyaksikan keseruannya. Sial, orang ini mengambil tulangku dan mengubahnya menjadi seruling. Nak, berikan tubuhmu sekarang juga. Aku akan mencabik-cabik cucu ini. Raja Iblis Awan Merah meraung marah di lautan kesadaran Chen Ping. Baru saja, ketika dia mengeluarkan seruling tulang, Raja Iblis Awan Merah merasa sedikit ragu, dan sekarang setelah Di Chongjing mengatakannya, maka seruling tulang itu pasti dibuat dari tulangnya sendiri. Senior, jangan terburu-buru. Untuk menghadapi orang ini, aku saja yang melakukannya. Aku belum membutuhkan orang sepertimu. Tulang-tulang itu, sekalipun dibentuk menjadi seruling, tidak akan mampu menghalangimu untuk memulihkan tubuh fisikmu. Janganlah marah, karena kemarahan dapat dengan mudah melukai jiwamu. Chen Ping buru-buru membujuk Raja Iblis Awan Merah. Nak, jangan biarkan cucu ini mati dengan mudah. Siksa dia untukku, berani menggunakan tulang-tulangku sebagai seruling,
benar-benar keterlaluan. Raja Iblis Awan Merah meraung. Tidak masalah, awasi saja, senior. Chen Ping menenangkan Raja Iblis Awan Merah. Jika orang ini benar-benar mengamuk dan bertarung dengannya untuk mengendalikan tubuhnya, itu akan memberi Di Chongjing kesempatan. Setelah menenangkan Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping menatap Di Chongjing dengan wajah tenang dan berkata, "Apakah kamu berharap binatang iblis ini mampu menghadapi kita?" "Sungguh lelucon. Nak, cambuk penarik iblismu berguna bagi ras iblis kita. Tapi kalau kau mau berhadapan dengan binatang-binatang iblis ini, berarti kau sedang berhayal." Setelah Di Chongjing selesai berbicara, dia sekali lagi meniup seruling tulangnya. Di bawah desakan seruling tulang, semua binatang iblis ini meraung seperti orang gila, dan semburan cahaya merah terus memancar dari seruling tulang. Binatang iblis makin banyak jumlahnya, berjejer rapat dalam balutan warna hitam. Diiringi desakan Di Chongjing, semua binatang iblis ini bergegas menuju Chen Ping. Hal ini membuat Patriark Jiang dan yang lainnya ketakutan. Masing-masing dari mereka memasang kuda-kuda, siap mengikuti binatang-binatang iblis ini dalam pertempuran sampai mati. Chen Ping berkata, "Patriark Jiang, kamu tidak perlu takut, jangan lakukan apapun, biarkan aku saja yang mengurus semua binatang iblis itu." Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan. Chen Ping ingin memanfaatkan kekuatan naga suci untuk membuat naga emas terlihat sehingga ia bisa menaklukkan binatang iblis ini. Tetapi saat hendak melemparkannya, Chen Ping tiba-tiba teringat pada kilin api yang telah diambilnya. Meskipun kilin api masih sangat lemah saat ini, tetapi bagaimanapun juga, ia adalah binatang ilahi dari alam surgawi, dan sama sekali tidak sebanding dengan binatang iblis dari alam surgawi ini. Memikirkan hal ini, Chen Ping memberi isyarat tangannya, dan kilin api kecil langsung muncul dari cincin penyimpanannya. Bersamaan dengan kemunculan kilin api kecil, tekanan aneh tiba-tiba meletus. Dari tubuh Little Fire Kilin, aura yang meletus langsung menyebabkan binatang-binatang iblis yang mengamuk itu menghentikan laju mereka. Kita harus tahu bahwa kilin api kecil adalah binatang dewa, dan rasa takut yang dimiliki binatang iblis terhadap binatang dewa tertanam di tulang mereka. Aura kilin api kecil langsung terpancar dan menyerbu ke sekeliling. Semua binatang iblis yang mengamuk merasakan aura kilin api kecil, dan mereka semua berhenti bergerak. Mata mereka telah kehilangan warna merah darah dan digantikan oleh kepanikan. Ketika Di Chongjing dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang, menatap tak percaya pada kilin api kecil yang telah muncul. Patriark Jiang dan yang lainnya juga merasa bingung, karena mereka belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya. "Jiyun, makhluk macam apa ini?" Okaryan bertanya pada Jiyun. "Aku tidak tahu." Jiyun menggelengkan kepalanya. Kilin api kecil, meski kecil dan dipenuhi api di sekujur tubuhnya, lalu dengan malas mulai berjalan perlahan di depan ratusan binatang iblis. Setiap kali kilin api kecil melangkah maju, binatang-binatang iblis itu gemetar dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. Tak lama kemudian, kilin api kecil muncul di hadapan seekor siluman beruang yang tingginya beberapa meter, berat badannya 10.000 pon, dan salah satu kakinya lebih besar dari kilin api kecil itu. Akan tetapi, ketika kilin api kecil berjalan ke arah siluman beruang, kaki siluman beruang menjadi lemas, terkulai ke bawah, lalu kepalanya tertunduk dan menempel di tanah. Hanya melihat kilin api kecil mengangkat kakinya dan menendang kepala siluman beruang beberapa kali, lalu gelembung urin muncul di wajah siluman beruang. Setan beruang itu begitu ketakutan hingga tidak berani bernapas sedikit pun. Semua orang yang melihat kejadian ini, selain terkejut, tidak dapat menahan rasa ingin tertawa. Mata Di Chongjing membelalak tak percaya, lalu mati-matian meniup seruling tulangnya,
Namun suara seruling tulang itu tak lagi berpengaruh apapun terhadap binatang iblis itu. Ini adalah binatang iblis yang kamu rekrut. Bagaimana mungkin dia seorang pengecut sepertimu? Chen Ping berkata dengan wajah menggoda. Apa yang terjadi di sini? Makhluk macam apa ini yang terbakar? Di Chongjing bertanya pada Chen Ping. Ingin tahu siapa aku? Tapi aku tidak akan memberitahumu. Chen Ping selesai berbicara dan mengedipkan mata ke arah kilin api kecil. Kilin api kecil telah mengenali tuannya dan mengikuti kata hati Chen Ping, jadi ia tahu apa yang dimaksud Chen Ping hanya dengan sekali tatapan. Hanya untuk melihat kilin api kecil memiringkan kepalanya dan meraung, api pun membubung ke langit. Gemuruh. Ratusan binatang iblis, tak peduli seberapa besar atau kecilnya, tak peduli seberapa tinggi atau rendah kekuatannya, semuanya menoleh ketakutan dan lari. Ada juga beberapa binatang iblis yang langsung takut untuk mengeluarkan air seni, membuat sekte iblis jiwa dikelilingi oleh bau air seni. Hanya dalam beberapa saat, binatang-binatang iblis itu lari tanpa jejak. Kilin api kecil berdiri tegak dan bangga, dan kembali ke cincin penyimpanan Chen Ping. Di Chongjing menjadi gila, dan para pengikut sekte darah dan tulang itu juga menjadi gila. Binatang-binatang iblis ini adalah andalan mereka, namun juga tongkat pembunuh mereka. Dan sekarang dalam sekejap mata, mereka semua hilang, tidak ada satupun yang tersisa, dan mereka semua menjadi gila. Apa yang terjadi di sini? Tahukah kamu bahwa binatang-binatang iblis itu semuanya berukuran beberapa kali lebih besar dari kilin api kecil, namun mereka lari ketakutan. Tuan Chen, Anda terlalu baik. Apakah itu hewan peliharaan terbaru Anda? Oh Chreyan bertanya dengan penuh kekaguman. Begitulah, itu hanya binatang dewa kecil, tidak ada yang perlu dipamerkan. Kata Chen Ping acuh tak acuh. Binatang dewa? Ledakan. Kalimat ini bagaikan petir dari langit cerah, membombardir semua orang yang hadir. Ini adalah binatang dewa? Bagaimana Chen Ping bisa mengatakannya dengan enteng? Di Chongjing, di sisi lain, menatap dengan mata terbelalak saat dia akhirnya mengerti mengapa binatang-binatang iblis itu menoleh ketakutan dan lari. Ini adalah binatang dewa, meskipun tubuhnya kecil, ia tetaplah binatang dewa. Ia bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh binatang iblis ini. Ia bagaikan seorang abadi muda yang turun dari alam surgawi, meski usianya masih muda, namun itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh para kultivator di alam surgawi. Untuk mengetahui bahwa banyak orang, begitu mereka lahir, sudah berada di Roma, sementara banyak orang yang berjuang sepanjang hidup mereka masih mencari setetes air ke Roma. Disinilah celahnya. Kilin api kecil itu adalah binatang ilahi saat lahir dan memiliki keterampilan ilahi. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan binatang-binatang iblis dari alam surgawi ini, bahkan jika binatang-binatang iblis ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun, akan mustahil untuk mengikuti binatang-binatang ilahi dan bertarung melawan mereka. Rekan Taois, kamu memiliki binatang suci dan token dari dinasti Kekaisaran Xiao. Meskipun aku tidak tahu identitasmu, kamu jelas bukan orang biasa. Urusan hari ini berakhir di sini, aku akan segera membawa orang-orangku pergi, dan aku juga berharap agar kalian bermurah hati. Di Chongjing menyerah. Jika kali ini dia tidak dapat memusnahkan sekte setan jiwa dan membalas dendam, maka dia akan menunggu saat berikutnya saat Chen Ping tidak ada. Dia tahu bahwa jika dia melanjutkan, dia mungkin harus mempertanggungjawabkan semuanya di sini. Kalian bisa bertarung kapanpun kalian mau dan pergi kapanpun kalian mau. Apa pendapat kalian tentang sekte jiwa iblis? Aku tidak senang dengan cara pandangku terhadapmu saat ini, jadi aku harus menyingkirkan kemarahan di hatiku sebelum aku bisa melakukannya. Chen Ping berkata dengan dingin. Rekan Taois,
Jika kau meninggalkan sehelai benang, kalian akan bertemu lagi di masa depan. Mata Di Chongjing menyipit sedikit, memperlihatkan ekspresi garang. Lihat ibumu, apakah kamu masih punya tangga lain? Hanya karena kamu berurusan dengan sekte jiwa iblis hari ini, tidak mungkin aku bisa membiarkanmu hidup. Chen Ping meludah dan berkata, "Kau ingin membunuhku?" Aura di tubuh Di Chongjing meletus, siap untuk merespons kapan saja. "Bukan hanya kamu, semua orang yang kamu bawa harus mati." Chen Ping berkata dengan dingin. Sejak dia mengeluarkan Little Fire Kilin, Di Chongjing dan orang-orang ini ditakdirkan untuk mati. Tidak mungkin Chen Ping akan membiarkan orang luar tahu tentang binatang suci yang dimilikinya, atau dia akan semakin menjadi sasaran di alam surgawi. "Kakak senior, apakah kamu harus membunuhku hari ini?" Di Chongjing mengalihkan pandangannya ke arah Patriark Jiang. Dia tahu bahwa selama Patriark Jiang mengatakan sesuatu, maka dia akan bisa pergi. Lagi pula, ini adalah dendamnya terhadap Patriark Jiang. Mengikuti Chen Ping tidak ada hubungannya banyak dengan itu. Di Chongjing, kamu telah melakukan banyak perbuatan jahat, dan kamu juga mencoba membunuh seluruh klanku hari ini, dan terlebih lagi, kamu mencoba mengganggu putriku. Jika aku tidak membunuhmu, surga tidak akan mentolerirnya. Patriark Jiang tidak akan membiarkan Di Chongjing pergi demi sesama anggota sekte. "Kakak senior, kamu bilang aku jahat, tapi siapa di antara kita, tuan dan saudara, yang tidak berbuat jahat demi kepentingan kita sendiri?" Sejujurnya, kakak tertua dan kakak kedua yang mengusulkan agar aku datang ke sini hari ini. Aku harus membagi sebagian sumber daya yang telah kuperoleh darimu dengan mereka. Di Chongjing berkata kepada Patriark Jiang. Tubuh Patriark Jiang sedikit gemetar, lalu wajahnya penuh seringai saat dia berkata, "Kamu kentut, kakak tertua dan kakak kedua tidak akan seperti ini. Mereka telah lama mengasingkan diri selama bertahun-tahun sekarang, dan mereka tidak meminta apapun lagi. Hahaha, dari kami berempat, kakak senior, hanya kamu yang masih menaati peraturan yang dilanggar, dan karena itulah kekuatanmu jadi rendah. Namun, aku melihat bahwa kamu memiliki aura darah yang meluap, jadi kamu juga harus berkultivasi dengan menghisap darah manusia. Jika tidak, kekuatanmu tidak akan mencapai peringkat ke-9 dari alam kekejian transisi. Jadi kamu tidak perlu menggurui dan menuduhku, apalagi menertawaiku dari jarak 50 langkah." Di Chongjing tertawa terbahak-bahak. Setelah kata-kata Di Chongjing, wajah Patriark Jiang langsung berubah jelek. Jiang Yulian dan juga Ochreyan serta yang lainnya memandang ke arah Patriark Jiang pada saat yang sama. Lagi pula, setelah Patriark Jiang menutup pintunya, tidak seorang pun tahu bagaimana dia berkultivasi. Bahkan Chen Ping juga melihat ke arah Patriark Jiang. Dia juga merasakan bahwa kekuatan Patriark Jiang memang meningkat sedikit terlalu cepat. Sudah berapa lama dia baru mencapai peringkat ke-9 alam transisi? Kalau bukan karena dia seorang jenius super, ditambah dengan banyaknya sumber daya yang terkumpul, akan sulit baginya untuk bisa menembus level ke-9 alam transisi dalam waktu sesingkat itu. Jelas saja, Patriark Jiang bukanlah seorang jenius, dan sekte iblis jiwa tidak punya banyak sumber daya untuk dikumpulkan lebih banyak lagi. Ketika Patriark Jiang menyadari bahwa semua orang tengah memperhatikannya, dia memasang ekspresi yang tidak wajar di wajahnya, dan tatapannya agak mengalihkan pandangan. "Ayah, apakah ini benar? Apakah benar bahwa kamu juga menghisap darah manusia untuk berkultivasi?" Jiang Yulian bertanya tidak percaya. "Patriark Jiang, apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya." Chen Ping juga berkata kepada Patriark Jiang. Patriark Jiang menatap Chen Ping, ragu-ragu dan tergagap, dan akhirnya mendesah tak berdaya, "Aduh, sebenarnya, yang kuhisap bukanlah darah manusia, melainkan darah binatang buas."
Aku diam-diam menahan binatang buas di dalam kurungan dan menghisap darah mereka saat aku sedang menyendiri. Aku mengingkari janjiku kepada tuanku. Aku seharusnya tidak menyerap darah untuk berkultivasi. Patriark Jiang tampak sangat tertekan. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Menatap Patriark Jiang dengan tatapan itu, Chen Ping ingin bertanya untuk memahami berapa banyak hal yang terjadi dengan Patriark Jiang. Nak, pergilah ke neraka. Tepat saat Chen Ping memusatkan seluruh perhatiannya pada Patriark Jiang, Di Chongjing tiba-tiba bergerak mendekatinya. Hanya untuk melihat Di Chongjing memegang seruling tulang di tangannya, dengan santai mengarahkannya ke arah Chen Ping. Aura merah dingin berubah menjadi untaian aura merah yang menyelimuti langit. Puh puh puh. Aura ini sangat cepat, dan dalam sekejap mata, aura itu menyambar tubuh Chen Ping, secara mengejutkan langsung menyegel tubuh Chen Ping. Hanya Chen Ping yang terbungkus kabut merah dan tidak menggerakkan sedikit pun ototnya. Hahaha, masih terlalu muda untuk bertarung melawanku. Melihat dia menang, Di Chongjing tidak bisa menahan tawa. Tuan Chen, ketika Ji Yun dan juga Patriark Jiang serta yang lainnya melihat ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Di Chongjing, orang ini, telah menyelinap masuk secara diam-diam dan langsung membiarkan dia menangkapnya. Di Chongjing, aku akan melawanmu. Ketika Patriark Jiang melihat ini, dia meraung ke arah Di Chongjing. Dengan Chen Ping yang berada di bawah kendalinya, mustahil bagi mereka berdua untuk menandingi Di Chongjing itu. Alasan mengapa Patriark Jiang seperti ini adalah untuk mengulur waktu Di Chongjing sehingga Jiang Yulian dan yang lainnya mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. HMPH, dengan kemampuan sebanyak ini, kau masih ingin melawanku? Wajah Di Chongjing dipenuhi dengan penghinaan, dan setelah mendengus dingin, dia mengayunkan telapak tangan, langsung mengirim Kaisar Jiang terbang. Inilah jurang alam yang besar, jurang yang tidak dapat diatasi. Patriark Jiang terjatuh dengan keras ke tanah, wajahnya tidak sedap dipandang. Nak, giliranmu. Setelah Di Chongjing mengusir Patriark Jiang, seruling tulang di tangannya langsung menuju ke arah Chen Ping. Chen Ping dikendalikan dan tidak bisa menggerakkan otot sedikit pun, dia tidak bisa menghindar sama sekali. Tuan Chen, Jiang Yulian dan Ji Yun keduanya menerkam ke arah Di Chongjing bersama-sama. Saat ini, hanya mereka berdua yang tidak terluka, dan meskipun mereka tahu yang terluka adalah ngengat dan api, mereka tidak ragu sedetik pun. Tetapi sebelum mereka berdua bisa bergegas ke Chen Ping, seruling tulang Di Chongjing telah tiba. Seruling tulang itu mengarah langsung ke dada Chen Ping, hendak menembus Chen Ping. Tetapi saat seruling tulang mencapai dada Chen Ping, Di Chongjing tiba-tiba membeku. Hanya untuk melihat Chen Ping langsung memegang seruling tulang itu dengan satu tangan, sambil tersenyum jenaka di wajahnya. Bersambung.